Pak Dekri, tolong ada yang memegang ya, jangan pulang mobil. Saudara-saudara, mohon dengan kehikmahannya kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara-saudara, dari rangkaian yang pidato tadi, saya tidak mendengar mengenai apa dan bagaimana perilaku hakim Mahkamah Konstitusi. Maksudnya jadi ini hakim-hakim yang nanti ingat muka-mukanya karena berawal dari putusan 90, kemudian terjadi persidangan di MK. Semua hakim ini dapat sanksi, tapi pelanggaran moral yang beratnya adalah pada Usman. Maka Usman yang bisa. Poin pentingnya apa? Para hakim ini sebenarnya semuanya bermasalah. Yang kedua, persoalan seriusnya adalah dari kelakuan hakim-hakim ini tidak mengindahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 huruf C ayat 3 bahwa hakim konstitusi itu berisi 9 orang hakim, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR, 3 dari Presiden. Pertanyaan seriusnya, kenapa yang sidang cuma 8? Ini bisa membatalkan dalam pengertian pelanggaran dari segi formil, tidak memenuhi syarat Undang-Undang Dasar 45. Ada 9 hakim, kenapa tidak dimiliki 9 hakim? Kenapa 8 jalan terus? Bagaimana kalau cekcok 44 tidak? Bagaimana soalnya lagi? Ini jangan bahas harusnya Jokowi pakai untuk menyelesaikan ini. Masih ada waktu kalau kamu supaya sah. Dari hakim konstitusi, terutama yang bernama Arief Hidayat. Jadi nggak apa-apa disebut karena sidangnya tertutup. Jadi jangan kita hoax dan memfitnah. Arief Hidayat menyatakan Jokowi bisa dipanggil karena harus dihormati dia sebagai kepala negara, dia sebagai presiden. Menurut ilmu hukum, khususnya pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Mengapa Jokowi dikecualikan? Ini kelakuan hakim, bukan kelakuan Jokowi. Jadi Jokowi disebabkan oleh perilaku hakim yang seperti Tuhan dan bisa dibantah. Yang ketiga, pemeriksaan 4 menteri dan kemudian pemeriksaan DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang oleh bertanya cuma hakim. Sejak kapan
acara persidangan dipilih-pilih. Padahal yang membuat posisi tuntutan-tuntutan itu dan petitunya adalah order dari pemohon 01 dan 03. Masa 01, 03 tidak boleh bertanya? Yang melarang siapa? Hakim, hakim semuanya. Jadi kalau tadi diukur dengan satu hakim bermasalah, siapa hakimnya? Kenapa nggak boleh disebut? Saya sebut semua Di hakim. samping ada payung Kalau itu, tidak payung diukur, suka tiba tangannya gini nih. saya buka. Harusnya Itu ada diprotes belakang. oleh buka. Susah. Harus. Ada depannya bacaan gambar-gambar, Pak. Tahu sisi lain. Oh ya. Tidak bermaksud tidak mendelegitimasi, bukan.